Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme Friends, ketemu lagi dengan saya Zata dari Momakes. Obrolan nyelenehnya ibu-ibu nih, tapi pastinya edukatif dan seru banget. Nah, Podme Friends, kali ini saya kedatangan bintang tamu Superwoman. Karena pas banget ya, belum lama ini kita merayakan Hari Wanita Sedunia dan Wanita Indonesia juga. Dan kali ini yang saya undang seorang perempuan, seorang mom, dia punya 2 anak, masih kecil-kecil, masih unyu-unyu, umur 7 tahun dan 3 tahun. Dia seorang wanita karir, kerja kantoran, dan juga kerja dari rumah. Ngambil sampingannya, masih ada endorsement, bikin konten, dan lain-lain. Wah, sibuk banget ya, udah sambil ngurusin keluarga, suami dan anak, tapi masih juga punya sampingan-sampingan yang positif. Langsung saja saya panggilin ya, Mam Oci. Mam Oci, apa kabar? Ya, halo, selamat pagi Kak Zata. Kabar baik, gimana Kak Zata kabarnya? Baik, alhamdulillah. Boleh disapa Podme Friends kita? Halo Podme Friends, saya Oci. Hari ini senang sekali bisa menemani Kak Zata untuk kita ngobrol-ngobrol nyeleneh, tapi tentunya dengan sesuatu yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya Kak Zata. Pastinya. Nah, Mam Oci, sebagian Podme Friends mungkin sudah kenal, sudah tahu siapa dirimu, tapi pengen dong ceritain lagi apa sih kerjaannya di kantor mana, misalnya ngantornya berapa, apa seminggu sekali, apa seminggu 3 kali, dan seterusnya, dan pasti kesibukan sebagai influencer, boleh dong diceritain. Oh, oke. Ya, jadi Podme Friends, saya itu seorang working mom dan saat ini sedang bekerja di salah satu instansi pemerintah di bidang manajemen resiko. Kemudian kegiatannya tentu saja bekerja, mengurus 2 anak, dan juga melakukan hobi kecil-kecilan seperti memasak dan juga fotografi. Oh, oke, masak dan fotografi, dan itu jadi konten juga ya. Kalau Iya. lihat Instagram dirimu, Instagramnya apa? Biar di follow sama Podme Friends. Sebutin. Oh, iya. Jangan lupa lo follow-nya di @nonaseptiana. @nonaseptiana, jangan lupa di follow ya Podme Friends. Nah, Mam Oci, di tengah kesibukan dirimu yang banyak banget itu ya, maksudnya kadang-kadang banyak orang yang lihat dia cukup apa ya 24 jam mengerjakan semua itu. Gimana sih cara dirimu untuk membagi waktu dan menyeimbangkan kehidupan pekerjaan, sampingan-sampingan lainnya, dan juga kehidupan keluarga tanpa mempengaruhi kesehatan mental? Ini kan lagi sering diomongin ya, kesehatan mental lagi ya. hits ya kesehatan mental nih. Itu gimana? Kalau aku sih lebih ke manajemen waktunya itu mungkin nggak ada yang teori-teori kayak yang di luaran Ya. ya Kak Zata ya, tapi memang based on pengalaman aku selama jadi working mom itu memang ada waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja, dan juga waktu untuk me time untuk diri sendiri. Yes. Jadi aku membaginya di 3 hal itu. Kalau untuk keluarga tentunya kan ngurusin keluarga, anak-anak, suami gitu kan. Nah, kalau untuk pekerjaan sendiri memang fully fokus untuk menyelesaikan pekerjaan karena memang pilihan kita menjadi seorang working mom. Yes. Dan kalau me time ini ya tentunya beribadah, untuk waktu untuk diri sendiri, waktu bersama dengan teman, sahabat. Nah, itu jadi aku membaginya di 3 tahapan waktu. Gitu. Oke, jadi tuh nggak ada teori-teori yang ribet yang apa, wah harus ikut kelas manajemen waktu apa gitu biar bisa kayak Mam Oci gitu, enggak ya, sesuaikan dengan keadaan diri kita karena pasti tiap mam beda-beda ya. Iya, jadi Oke. tinggal dibagi aja sesuai memang yang ingin kita lakukan tuh apa aja dalam satu hari gitu. Nah, itu biasanya tantangan atau kendalanya nih ya, kita sudah nih membagi-bagi ya peran kita sebagai ibu, sebagai pekerja kantoran dan lain-lain. Kendalanya tuh biasanya yang dirimu temuin apa sih? Kalau kendala itu biasanya lebih ke misalkan kalau pas lagi anak-anak lagi ada yang sakit. Oh iya sih, Ya benar. gitu. Itu pertama. Terus kedua, kalau misalkan pekerjaan ini tiba-tiba ada yang luar biasa harus selesai, terus otomatis kan dia akan ngambil waktu yang lain. Benar. Kan. Nah itu, atau mungkin ya kendala lain ya kalau kita suka ikut kegiatan terus kegiatannya jadi bentrok-bentrok. Iya. Nah itu sih Oke. paling kalau kendala umumnya ya yang ditemuin. Bener banget, sama aku juga sering banget ngalamin. Nah, pastinya kalau di kendala-kendala yang kita alamin ya sebagai seorang ibu, salah satu yang paling support banget, yang paling ngebantu kita adalah suami kan. Nah, ini peran suami gimana nih dalam pekerjaan, mengurus anak-anak dan lain-lain? Ya, kebetulan suamiku ini support banget dari awal sebelum menikah. Aku tuh memang ngobrol sama suami, kira-kira
tipe perempuan seperti apa yang kamu pengen nanti pada saat udah menikah gitu Kak. Apakah benar-benar full di rumah ataukah memang bekerja gitu kan. Nah, ternyata suamiku itu ngelihat akunya itu aktif tuh dari awal sebelum menikah memang aktif. Jadi dia bilang kalaupun memang mau bekerja nggak apa-apa kok, aku tetap ngizinin gitu kan. Oh ya udah, berarti aku I got your point gitu kan. Oke. Terus kalau aku di rumah aja gimana ngurus anak-anak, ya nggak apa-apa asalkan itu memang sesuai dengan keinginan kamu dan kamu tuh tetap bahagia dengan pilihan kamu. Nah dari situ ya udah bener, ini berarti the right man I marry. Ngetesnya gitu kan ya kita jadi diskusi aja dulu apa yang kita pengen kita tanyain, terus ketemu ternyata satu visi. Oh ya udah berarti aku rasa ini memang the right man I married gitu. Oh, so sweet. Karena memang ya peran suami itu luar biasa banget ya dalam sebenarnya nggak cuman dalam soal karir, kebantu jaga anak ya, dalam segala hal ya pastinya. Dan kalau sudah direstui sama suami kita buat bekerja kantoran, berkomunitas dan lain-lain, semuanya biasanya jauh lebih lancar ya Mam ya. Berasa ya, aku juga ngerasain soalnya. Iya bener, karena memang support suami itu menjadi hal yang utama. Bener. Mom Zata, pada saat kita sudah menikah memang pertama yang harus dicari supportnya adalah pasangan kita gitu, biar lancar. Bener banget. Nah sekarang ngomongin nih soal dirimu yang sebagai seorang pekerja yang ngantor ya, dan kemudian juga di satu sisi adalah influencer yang bisa bekerja dari mana aja, terutama dari rumah kan. Ini suka duganya gimana sih sebagai seorang ibu bekerja, dan di satu sisi kita juga kan sering ketemu dengan ibu yang bekerja dari rumah atau ibu rumah tangga gitu, sesuatu yang sama-sama menurut aku sama-sama sibuk, sama-sama berat gitu. Itu gimana tuh menghadapinya? Kalau itu tuh lebih jadi semacam, aku pernah ngalamin yang ada mom wars gitu loh, Mom Zata. Banget tuh. Iya kan, mungkin Mom Zata juga pernah ngalamin. Jadi suka ditanya nih, bisa kenalan sama orang, kerja di mana? Kerja di tempat A. Anaknya sama siapa? Sama mbak ya? Gitu. Oh jadi anak mbak dong gitu. Iya kan? Itu pernah terjadi, bahkan pernah di kantor pun ada bapak-bapak bilang, oh jadi anak kamu diurus sama mbaknya. Ya ampun, gitu. ya ampun. itu paling berat. Aku juga ngalamin banget ya yang jadi anak mbak, terus dididik sama mbak. Padahal kan kita sebenarnya bekerja kantor kan salah satu alasan utama kita untuk anak-anak gitu kan. Pasti bukan untuk diri kita sendiri ya. Wah itu terus jadi menghadapinya gimana tuh kalau ngadepin hal-hal kayak gitu? Kalau aku sih cenderung cuek ya, karena menurut aku yang paling penting adalah support suami tadi. Benar-benar. Itu jadi kalau suami udah ngizinin ya kita happy aja gitu. Memang akan banyak orang yang tidak setuju dengan pilihan kita menjadi seorang working mom atau stay at home mom. Tapi nggak apa-apa, karena yang paling penting support system udah mendukung. Yes, benar. Gitu. Setuju banget ya. Dan yang paling tahu kita ya kebutuhannya, mau dibilang harusnya di rumah ya, tapi kita juga perlu mensupport suami misalnya secara ekonomi dan lain-lain, atau memang hanya untuk aktualisasi diri, nggak melulu harus soal ekonomi seperti itu ya. Gitu Pot Me Friends. Jadi memang kita ya harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, nggak bisa lihat wah enak ya dia stay at home mom, wah enak ya dia kerja kantoran gitu ya Mam Oci ya. Iya betul. Nah Mam Oci, sekarang pertanyaannya adalah, aku lihat kan dirimu tuh sebagai influencer aktif banget juga berkomunitas. Oke, itu alasannya apa nih berkomunitas? Apa yang didapat dari berkomunitas? Kalau mungkin beberapa orang ngelihatnya gini, ya ampun udah sibuk kerja, udah sibuk endorse sana sini gitu, masih sempat-sempatnya berkomunitas, nggak habis apa waktunya? Itu gimana tuh? Mom Zata tahu nggak? Aku tuh gabung ke salah satu komunitas ya, yaitu pertama itu Mom Academy. Itu aku mendapatkan satu poin yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya, yaitu aku bisa melihat dunia perempuan itu tidak hanya sekedar menjadi working mom. Wah. Iya, jadi di sini di komunitas ini aku memperoleh manfaatnya tuh banyak banget. Salah satunya tadi itu jadi tahu yang namanya bahwa kita itu bisa monetisasi sosial media kita. Pertama, terus kemudian kita juga bisa menjadi seorang moms itu yang tidak hanya mengerjakan rutinitas saja, tapi kita punya hal lain yang itu kita baru ketemu, passion aku di sini gitu. Terus yang ketiga adalah kita tuh punya satu kesempatan yang kita nggak sadari sebelumnya. Betul. Kalau yang terjadi sama aku nih, jadi aku tuh kan nggak, orangnya takut nih ngomong di depan umum, sebetulnya gagap lah dulunya. Begitu masuk di komunitas Mom Academy, ternyata aku dikasih salah satu kesempatan untuk jadi host. Percaya nggak, itu aku belajarnya nggak sehari 2 hari loh, enggak, 2 minggu sebelum acara itu aku nanya-nanya ke temanku yang memang sering jadi host, terus aku
lihat di YouTube. Dari situ aku belajar terus setiap hari dicerminkan untuk bisa jadi host pertamaku. Kesempatannya justru dari komunitas Mom Academy. Jadi makanya aku bisa bilang itu kita gabung ke komunitas itu nggak hanya cuma curhat-curhatan, enggak. Kita bisa melihat sisi lain dari dunia perempuan, itu nggak hanya itu aja, tapi hal lain yang positif yang bisa kita ambil gitu. Wow, nggak kelihatan kalau dulunya nervous kalau ngomong di depan umum. Ini lancar banget kita ngomong berdua di depan kamera lagi ya. Ini kan udah ini di Mom Academy, terasa udah ya di Mom Academy. terasa. Wah, ikutan seneng dan bangga. Oke, nah sekarang nih aku mau minta Mam Oci untuk berbagi dengan Pod Me Friends, dengan para mama nih yang mendengar dan menonton kita kali ini, kasih tips dong buat mereka yang misalnya kerja kantoran dan pengen juga misalnya berkarir di bidang lain yang bisa disambi tapi tetap tetap bisa menjalankan semuanya dengan seimbang. Nah, tipsnya apa nih? Boleh kasih beberapa tips buat para Pod Me Friends? Kalau aku tipsnya itu pertama adalah cari support system dulu. Ya, betul. Apakah itu suami, anak-anak, ataupun misalkan keluarga yang lain, atau teman-teman juga bisa. Kemudian kita harus berani untuk mengembangkan diri. Jangan-jangan ternyata sebetulnya passion kita itu bukan yang saat ini kita rasa passion. Oh iya, betul. Gitu. Tapi kita harus bisa berani untuk menggali ke dalam diri kita bahwa kita bisa punya kemampuan yang lebih. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini untuk working mom ini, aku tuh tadi pagi tuh dapat satu quote yang memang bagus banget. Jadi gini, being a working mom doesn't make you a bad mom. Being a mom doesn't make you a bad employee. Yes. Ini bagus banget dan related banget sama working mom di luaran sana. Makasih. Wah, keren banget, bener-bener. Aku setuju banget sama quotes itu ya. Keren banget. Nah, sekarang satu tips lagi deh, gimana cara memilih komunitas yang bisa mensupport kita, yang bisa membantu kita untuk personal development kita, karena komunitas jujur aja banyak banget ya. Mam Oci juga tahu ya, banyak banget komunitas, tapi bukan berarti misalnya ada komunitas yang bagus, yang jelek atau gimana, tapi gimana cara memilih komunitas yang sesuai dengan kita, yang sesuai dengan karakter kita sebagai moms. Oke. Jadi pertama ini kalau based on pengalaman aku pada waktu itu, aku cari memang apa sih visi dan misi dari komunitasnya itu. Apakah dia akan cocok sama kita atau enggak. Nah, itu kita perlu tahu nih visi misinya itu apa. Kemudian yang kedua, pada saat kita sudah join di komunitas itu, kita harus aktif. Jangan cuma hanya silent reader aja, kemudian kalau ada job baru kita sibuk aktif gitu, enggak. Jadi manfaatkan di situ untuk menemukan hal-hal baru yang ternyata bisa bermanfaat lebih untuk diri kita. Jadi itu aja tipsnya 2, tahu visi dan misi komunitas, dan kita juga harus komit untuk aktif di komunitasnya. Nah, iya, benar-benar. Yang terakhir itu ya, yang kadang-kadang jadi kendala ya. Kadang-kadang sudah join tapi kemudian pasif. Sebenarnya mungkin karena takut, karena belum terbiasa berkomunitas, atau karena memang ya kesibukan dan lain-lain. Jadi memang harus berkomitmen untuk aktif ya, karena dengan aktif ya kita kan sebenarnya berbagi dengan moms lain, kita memberi banyak manfaat positif bagi moms lain ya. Iya, aduh, betul Mam banget. Oci seneng banget nih bisa ngobrol dengan dirimu, apalagi relate banget ya obrolannya tentang moms gitu, dan bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan sebagai seorang pekerja kantoran, influencer, perempuan yang berkomunitas sambil ngurusin keluarga juga ya. Itu udah dapat banyak banget ya, padahal kita ngomongnya belum terlalu lama. Baiklah Pod Me Friends, karena keterbatasan waktu kita ngobrolnya sampai sini dulu, tapi kapan-kapan kita mau gali lagi nih sama Mam Oci ya, nanti tunggu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk pantengin akun Instagramnya Momakes, sekarang masih di @mamacademy.id dulu, dan juga tetap pantengin akun Instagramnya podme.id. Makasih banyak Mam Oci. Ya, Mudah-mudahan kita sama-sama. bisa ngobrol lagi dan ketemu lagi. Ya. Bye, Pod Me Friends. Mom Talk, obrolan santai dan edukatif.